Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rayungsari, salah satu mahasiswa S2 Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A223. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum, berikut akan saya sampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar? Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar memiliki urgensi yang begitu penting. Beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan visi dan tujuan pendidikan. Landasan filosofi membantu dalam merumuskan visi dan tujuan pendidikan yang jelas, sehingga filosofi pendidikan ini dapat membantu untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip yang ingin ditanamkan dalam pendidikan anak-anak di sekolah dasar. Yang kedua, mengarahkan proses pembelajaran, di mana filosofi pendidikan memberikan pedoman tentang bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya berlangsung. Hal ini termasuk dalam pemahaman tentang bagaimana anak-anak belajar, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, dan juga bagaimana pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan juga perkembangan anak. Yang ketiga, menentukan kurikulum yang relevan. Filosofi pendidikan dapat membantu dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anak-anak di sekolah dasar. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan akademis saja, akan tetapi juga untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan juga sikap positif. Yang keempat, membentuk karakter dan etika. Landasan filosofi membantu dalam membentuk karakter dan etika anak-anak melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam filosofi pendidikan. Kurikulum dapat dirancang untuk mengembangkan sikap-sikap positif tersebut seperti toleransi, tanggung jawab, rasa hormat, dan juga kejujuran. Yang kelima yaitu menghadapi tantangan masa depan, di mana dengan dasar filosofi yang kuat, kurikulum dapat dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal ini termasuk untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, tantangan global, dan juga perubahan sosial. Yang keenam, membentuk kritis, kreatif, dan juga berpikir mandiri. Melalui filosofi pendidikan yang tepat, dapat membantu untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri pada anak-anak. Hal ini sangat penting untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan hidupnya di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan antara akademik dan pengembangan holistik, di mana filosofi pendidikan akan membantu dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan akademik dan juga pengembangan holistik anak. Hal ini mencakup pengembangan dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan juga fisik dari setiap anak.
Dengan perhatikan landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar, pendidikan dapat menjadi lebih bermakna dan juga relevan atau sesuai bagi perkembangan anak-anak, serta tujuannya dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan dan keberanian. Menjawab pertanyaan kedua, yaitu untuk menganalisis dan juga menjelaskan terkait karakteristik dari kurikulum 2013 serta pandangan atau aliran filsafat yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan perkembangan zaman. Beberapa karakteristik dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menekankan pendekatan holistik dalam pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan tidak hanya tentang pemberian pengetahuan semata, tetapi juga pengembangan seluruh aspek individu termasuk kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, di mana dalam kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada pemberian informasi. Karakteristik yang ketiga, keterpaduan mata pelajaran, di mana dalam kurikulum 2013 mengintegrasikan mata pelajaran menjadi tematik. Sehingga dalam hal ini siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai bidang studi dan juga memahami konteks yang lebih luas dari pembelajaran. Karakteristik yang keempat yaitu pengembangan karakter. Dalam kurikulum 2013 memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan karakter siswa, termasuk di sini tentang nilai-nilai moral, sosial, spiritual, serta keterampilan kepemimpinan dan kecakapan hidup. Karakteristik yang kelima yaitu pemberdayaan guru dan siswa, di mana pada kurikulum 2013 memberikan lebih banyak ruang bagi peran guru sebagai fasilitator pembelajaran dan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, dibandingkan dengan peran guru yang lebih dominan dalam kurikulum sebelumnya. Karakteristik yang keenam yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 mengakui peran penting dari teknologi dalam pendidikan yang dapat mendorong penggunaannya sebagai alat pembelajaran yang efektif. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu tentang penilaian formatif, di mana kurikulum 2013 menekankan penilaian formatif yang berkelanjutan, dan di sini fokus pada pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran serta kemampuan mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar sebagai
penilaian akhir. Selanjutnya tentang pandangan atau aliran filsafat yang mendasari atau yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu konstruktivisme, di mana konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang menekankan akan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Konstruktivisme memandang siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran yang membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan juga interaksi dengan guru, dengan teman sebaya, serta dengan lingkungan belajar mereka. Alasan penggunaan konstruktivisme dalam kurikulum 2013 ini antara lain yaitu yang pertama, mendorong pembelajaran aktif, di mana konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan eksplorasi dan juga interaksi dengan materi pembelajaran. Alasan yang kedua yaitu menekankan pemahaman yang mendalam, di mana konstruktivisme berfokus pada pemahaman yang mendalam daripada sekedar hanya untuk menghafal materi. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan pemahaman konseptual yang kuat melalui pembelajaran berbasis masalah dan eksplorasi. Alasan yang ketiga yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kecenderungan individual. Konstruktivisme mengakui bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang unik, dan oleh karena itu kurikulum 2013 lebih banyak fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan sesuai minat siswa. Contoh penerapan konstruktivisme dalam kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, eksperimen, dan penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran interaktif. Selain itu, penilaian formatif yang berkelanjutan juga merupakan cermin dari pendekatan konstruktivis dalam menilai pemahaman siswa secara menyeluruh, daripada hanya sekedar mengandalkan penilaian akhir. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk menganalisis dan juga menjelaskan karakteristik dari kurikulum Merdeka, serta menyampaikan aliran filsafat yang mendasari untuk digunakannya dalam kurikulum Merdeka. Telah kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka merupakan konsep kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hal ini merupakan inisiatif untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Ada beberapa hal karakteristik dari kurikulum Merdeka, di antaranya yang pertama, karakteristik dari kurikulum Merdeka yaitu memberikan otonomi sekolah. Di sini, kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum. Sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum
dengan kebutuhan, potensi, dan juga karakteristik siswa serta lingkungan belajar mereka. Yang kedua, karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu fleksibel dan adaptif, di mana kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas dan juga adaptabilitas dalam pengembangan kurikulum. Artinya, sekolah dapat menyesuaikan kurikulum mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan, kebutuhan lokal, maupun aspirasi komunitas pendidikan mereka. Karakteristik yang ketiga yaitu pemberdayaan guru dan siswa, di mana kurikulum merdeka memperkuat peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru didorong untuk selalu menginovasi dan juga kreatif dalam mendesain pembelajaran yang menarik dan juga relevan. Sementara siswa di sini didorong untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik yang keempat yaitu pengembangan karakter, di mana kurikulum merdeka memberikan perhatian besar kepada pengembangan karakter siswa. Selain pengetahuan secara akademis, kurikulum ini juga menekankan pengembangan nilai-nilai moral, sosial, serta keterampilan kepemimpinan. Karakteristik yang kelima yaitu kemitraan sekolah ataupun komunitas. Kurikulum merdeka mendorong terjalinnya kemitraan antara sekolah, komunitas, dan juga stakeholder lokal lainnya. Hal tersebut tentunya mempunyai tujuan untuk memperkuat dukungan dan juga keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pandangan atau aliran filsafat yang mendasari kurikulum merdeka. Menurut saya ini berkaitan dengan konsep pendekatan konstruktivisme dan juga humanisme. Konstruktivisme di mana menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan interaktif, bahwa siswa secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungan belajar mereka. Sementara pandangan humanisme menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan juga spiritual. Di sini kurikulum merdeka lebih menekankan untuk memanusiakan manusia. Alasan penggunaan konstruktivisme dan humanisme dalam kurikulum merdeka antara lain, yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa terlibat secara aktif dalam eksplorasi, refleksi, dan juga interaksi dengan materi pembelajaran sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Yang kedua, pengembangan kemandirian dan kreativitas. Kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan juga potensi siswa secara menyeluruh sesuai dengan prinsip humanisme yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pendidikan. Alasan yang ketiga yaitu pengakuan terhadap kekhasan dan juga kebutuhan lokal. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam pengembangan kurikulum, sesuai dengan pendekatan humanisme di mana saling menghargai,
dan saling toleransi terhadap keragaman individu serta konteks sosial budaya. Contoh penerapan konstruktivisme dan humanisme dalam kurikulum Merdeka yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu juga mengadopsi metode pembelajaran aktif dan juga kolaboratif, serta mendorong pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan juga kreativitas mereka. Demikian paparan dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.